Oke guys, baiklah pada kesempatan kali ini gua akan buat tutorial yaitu overlay di ArcGIS 10.2. Nah di tutorial kali ini kita membahas tentang fungsi kawasan. Nah, ada beberapa indikator penentuan fungsi kawasan. Pertama ada kelas lereng, kemudian kelas jenis tanah, kemudian kelas curah hujan. Nah, di lereng sendiri ada keterangannya, ada landai, ada datar, landai, agak curam, curam dan sangat curam dengan persentasenya dan skornya. Kemudian jenis tanah juga ada kepekaan terhadap erosi, itu rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi dan amat sangat tinggi, dan jenis tanahnya dan skornya. Kemudian kelas curah hujan. Nah, di curah hujan ada juga beberapa kelas, yaitu sangat rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan curah hujannya per milimeter. Kemudian skornya. Nah, untuk klasifikasi peta arahan fungsi kawasan itu ada skor lebih besar dari 175, itu dikategorikan lindung, maka dicadangkan sebagai hutan lindung. Di skor 125 sampai 174 dikategorikan penyangga, maka dicadangkan sebagai hutan produksi terbatas. Yang ketiga, skor kecil dari 124 budidaya, dikategorikan budidaya, maka dicadangkan sebagai hutan produksi tetap. Nah, langsung saja kita masuk ke ArcGIS. Nah, jadi ArcGIS yang saya pakai ini adalah 10.2 ya. Jadi untuk analisis overlay ini kita membutuhkan 3 data yang tadi sesuai dengan PDF-nya. Data yaitu pertama kita data curah hujan, kemudian data jenis tanah, dan ketiga yaitu data lereng. Oke, setelah 3 data ini sudah ada, kemudian kita ambil klik kanan di lereng dan open table. Nah, di sini kan ada skor. Nah, di skor ini kita ubah ya, kita hapus dulu, kita delete file. Tapi sebelum di delete kita harus hafal ini skornya berapa. Jadi kita klik kanan, kemudian delete file, dan yes, kemudian kita add file, kita buat skor kemudian di sini kita ambil jenis tanah, sama dengan tadi ini berapa, dan file yes, kemudian file
Nah, sekarang kita mulai dengan analisis overlay. Audio Itu Jungle. bisa kita lihat di ini adalah menggabungkan tiga jenis Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, di sini tampak dan juga ada kata juga bisa jadi ada garis itu curah hujan dan ada kemudian kemudian kita kanan kemudian sampai dua. Nah, di sini teknologinya pertama kita itu buat menu baru ya, menu baru di Java. Kita buat namanya dan ini kita akan menjumlahkan skor dari lereng, kemudian dari sana dan kemudian botol ya. Di sini sudah ada jumlahnya, jumlah dari masing-masingnya. Kemudian kita urutkan ya, kita urutkan menjadi short ascending. Oke, udah terurut. Kemudian kita buat tabel baru juga, kita add file, kita buat namanya kawasan. Nah, di kawasan kita menggunakan teks. Oke. Nah, di kawasan ini kita akan membuat kategorinya. Sudah terbuat. Nah, kemudian kita keluar dulu, kemudian hidupin editornya, start editing. Kita pilih analysis intersect. Oke. Ke kanan, coba. Kemudian di sini kita pilih select by attribute. Kemudian coba di sini judulnya apa ya? Oh ya, karena sini yang total score. Kemudian buat kecil sama, di sini kecil sama 124. Apply. Oke. Tapi sebelumnya di sini kita urutkan dulu. Oke. Kemudian di minimize. Sudah di minimize. Kemudian kita klik kanan di kepala tabel, ambil fill kalkulator. Nah, di sini harus menggunakan tanda kutip. Itu kita buat budidaya, tutup kutip. Oke, udah terbuat. Kemudian kembali lagi. Nah, dipilih lagi select by attribute-nya. Kemudian kita ubah menjadi besar sama 125. Dan apply. Kemudian minimize lagi. Kemudian di klik kanan, ambil fill kalkulator. Kemudian kita ubah menjadi penyangga. Kan oke, udah. Kemudian lakukan hal yang sama
select by attribute, kemudian kita buat sini 175 untuk mencari kawasan lindung. Oke, kemudian di kanan untuk kalkulator, penyangganya kita ganti dengan lindung. Oke, udah semua. Karena sudah ada nama kategorinya, kategori kawasannya, kemudian kita tutup, kemudian kita save, stop editing, dan di save, yes. Kemudian kita menggunakan geoprocessing juga, yaitu dissolve. Dissolve ini menyederhanakan poligonnya menjadi bagian-bagian. Nah, kita klik dissolve, kemudian kita input fiturnya. Fitur yang kita ambil yaitu analysis intersect. Oke, kemudian penyimpanan di tempat yang sama saja, penyimpanan seterah dimanapun keinginan. Kemudian kita buat analisis dissolve. Oke, di save. Kemudian untuk fieldnya kita ambil kawasan. Oke, kemudian kan oke. Masih berjalan, sedang berjalan. Oke, udah. Nah, tampilan seperti ini. Kita klik kanan dissolve, kemudian depend attributable. Nah, begini ada shape-nya, kemudian polygon, dan ada kawasan yang kita selang. Nah, untuk melihat pembagiannya, pembagian di manakah kategori lindung, penyangga, dan budidaya, jadi kita gunakan klik kanan dan ambil properties. Kemudian kita memberi nama kategori tadi, kita ambil label. Nah, kemudian kita checklist yang tombol di kiri atas, kemudian placement propertinya kita remove duplicate label, dan oke, kemudian apply, dan oke. Nah, sudah ada tulisannya, sudah ada ini untuk kawasan lindung dan budidaya. Nah, sekarang kita coba untuk wilayahnya, mana saja yang kategori lindung, penyangga, dan budidaya. Kita klik kanan lagi, kemudian properties. Nah, kita ambil simbologi, ini kategoris. Yang untuk di sini kita silangkan, oke. Kemudian add values, kemudian apply, dan oke. Begini tampilan dari fungsi kawasan. Nah, begini. Jadi yang warna kuning adalah kawasan budidaya, kemudian warna merah adalah kawasan penyangga, dan kawasan yang warna hijau adalah kawasan lindung. Begitulah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy di rumah aja. Semoga terlindung dari mara bahaya. See you next video.